Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, Anda Yunda yang saya hormati, terima kasih telah bergabung di agenda yang kita hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, terima kasih waktu yang diluangkan serta kuota yang diluangkan juga. Digagas oleh teman-teman Presidium dengan tujuan menghimpun ide pemikiran dari semua warga Kahmi Kota Malang dan Malang Raya, ya, tidak hanya yang ada di Kota Malang. Saya kira memang lah ini jadi akhirnya semua warga Kahmi kita tentu peduli dengan kondisi pendidikan di bawah kementerian di bawah kepemimpinan Pak Nadiem Makarim. Kita ini dan kebetulan memang ada senior-senior kita yang ada di kementerian memberikan ruang. Silakan berdiskusi dan rekomendasi langsung kami sampaikan ke Pak Sekjen sebagai ketua penyusun, tim penyusun pendidikan. Saya tadi sudah menyampaikan, mohon maaf Pak Sekjen untuk malam ini minta izin belum bisa dan beliau sudah menyampaikan waktu ke saya minggu pertama Ramadan beliau akan bertemu kembali pada pertemuan dan beliau sudah mencadangkan waktu untuk berdiskusi dengan kita gitu. Jadi insya Allah di minggu pertama Ramadan kita akan melaksanakan diskusi di agenda yang kedua, jadwal yang kedua. Baik, itu kemudian saya perkenalkan dua orang pemateri atau kami sebut pemantik diskusi, ya. Yang pertama Bapak Dr. Anas Burhanuddin, PhD. Ini Pak Burhanuddin, beliau Pak Burhan itu lahir 1 Januari tahun 1960 di Banjarmasin. Mengelana ke Malang itu mencontoh Pak Burhan, karena Pak Burhan dari Banjarmasin ke Malang, saya pun dari Bandung ke Malang juga, ya Pak Bur. Nudin menyelesaikan studi S1-nya di IKIP Malang dulu tahun kemudian di Adelaide University dalam keilmuan Educational Management and Leadership. Kemudian yang kedua ini Bapak Muntolib, Dr. Muntolib, MSI. Mulai S1 di Universitas Negeri Malang, S2 di ITB, S3-nya balik ke Universitas Negeri Malang, dan Pak Mon juga selain ahli di bidang kimia, pendidikan kimia ya, tapi juga ikut mengamati dan selalu memberikan gagasan-gagasan kritis dalam rangka pengembangan pendidikan. Baik Pak Burhan, Pak Muntolib, akan waktu paparan saya kira 20 menit atau sampai maksimal 30 menit. Nah itu kita ini kan 20 menit dulu, nanti kalau masih kurang kita tambah. Dan setelah itu kami membuka ruang di Mas Andi. Ini sudah di-record atau Mas Andi? Ya, nanti siap sudah direkod. Jadi saya persilakan Pak Burhan untuk menyajikan PowerPoint-nya melalui Tanya, kami buka.
Gimana Pak Bur? Pak Bur, halo. Sudah siap Pak Bur? Pak Muntolib dulu atau bagaimana? Atau saya? Halo. Ya, saya persilakan Pak Bur dulu. Kelihatannya Pak Muntolib mempersilahkan Pak Bur dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau PowerPoint ya mungkin itu sudah seperti yang sudah di-share oleh Bapak Dr. Asep, yaitu PowerPoint draft peta pendidikan yang dari Sekjen Depdiknas ya. Untuk peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Saya sebetulnya karena ini pemantik, jadi tadinya kan tidak disiapkan untuk presentasi sebetulnya, tapi hanya memancing diskusi. Nah, saya hanya punya fokus, nanti silakan Bapak Ibu untuk mencermati lebih detail sehingga bisa lebih berkembang begitu. Bahwa visi pendidikan ini sebetulnya itu kan hanya salah satu poin yang di dalam peta pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sudah punya di grup itu sudah bisa diakses lewat lewat pesan yang diterima masing-masing, yaitu memuat tentang kondisi ya. Sebetulnya itu meliputi tentang kondisi global dewasa ini yang mana kita merasakan hal yang sama seiring dengan masa pandemik pertama, terus yang kedua adalah efeknya terhadap dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Kemudian bagaimana kira-kira kita bisa keluar ya dari persoalan-persoalan yang diduga itu berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan ya, atau sektor pendidikan nasional. Nah, pemerintah dalam ini untuk menyikapi ini adalah melihat perkembangan pendidikan kita dewasa ini dengan melihat atau mengukur diri kita sesuai dengan indikator-indikator yang dikembangkan di dunia pendidikan, khususnya di bidang akademik. Misalnya, kalau saya lihat di peta pendidikan itu lebih banyak bertumpu secara secara faktual, yaitu berdasarkan data yang dikelola oleh negara-negara yang tergabung di dalam organisasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi internasional, yaitu OECD, yaitu dengan salah satu program yang disebut dengan VISA atau program International of Student Assessment ya. Penilaian performance atau prestasi belajar siswa secara internasional. Nah, yang banyak diangkat di sana itu adalah bagaimana ketercapaian siswa, khususnya peserta didik kita di Indonesia ini, dilihat dari kemampuan yang sesuai dengan indikator-indikator yang sudah disusun oleh tim VISA di dunia global, khususnya di bawah naungan OECD, yaitu dalam hal sains, kemudian kemampuan aritmetik dan membaca. Ya. Ada 3 bidang, terutama yang kita soroti di sana. Nah, sampai saat ini yang juga saya ikuti dari beberapa tahun terakhir, Indonesia boleh dikatakan masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar para peserta didik kita. Karena rata-rata masih berada di bawah ranking yang kita harapkan. Ya. Yang diangkat oleh peta jalan pendidikan Indonesia ini, terutama dari data yang bisa kita akses itu di dunia elektronik, yaitu misalnya di laporan-laporan dari PBB maupun dari UNESCO,
Itu antara tahun 2018 dan 2020. Nah, sampai sekarang ini, kalau kita lihat kalau boleh saya share ya. Halo, ini sudah dibuka Pak Asep? Pak Bor mau menampilkan Ya. atau enggak, tolong ya PowerPoint salah satu data yang bisa saya angkat di sini. Saya tutup dulu ya. Ya. Baik, sambil nunggu bahwa sejak diperbesar aja Pak. Ini Indonesia masih berada di sekitar ini, jadi cukup memprihatinkan. Rata-rata prestasi pendidikan kita untuk anak-anak usia sekitar 15 tahun yang diambil sampelnya di beberapa negara ini, yaitu reading, matematik, dan science. Ya. Nah, ini kalau berbicara tentang ranking, ya, ketercapaian prestasi belajar peserta didik kita di dunia. Belum lagi kalau kita lihat misalnya bagaimana kalau itu di dunia perguruan tinggi, yang sampai hari ini saya melihat di dalam laporan Time Higher Education itu tidak ada satupun perguruan tinggi kita yang masuk misalnya ranking 1000 besar pun tidak ada. Ya. Apalagi itu kalau 500 atau 100 besar. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini untuk menyikapi hal ini mencoba merumuskan peta jalan pendidikan untuk 2020-2035. Ya. Pak Hamid, saya persilakan Pak. Monggo Pak. Beliau sedang ada acara keluarga, jadi ini satu apresiasi yang luar biasa. Beliau menyempatkan diskusi kita. Belum masuk kan? Belum masuk. Ada tadi saya lihat Pak Hamid Muhammad sudah masuk. Keluar lagi Pak. Keluar lagi. Keluar lagi Mas Andi? Ya, keluar lagi Pak. Oh ya, mungkin apa? Linknya Pak mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Yunda yang sudah bergabung. Di sini ada Kanda Sleman dan banyak juga ya Kanda Wahyu tadi. Terima kasih kepada yang sudah bergabung ini vokal dan Pak Joji. Kami tunggu nanti masukannya. Untuk selanjutnya sebagai pemantik yang kedua yaitu Bapak Dr. Muntolib, MSI. Sambil mungkin nanti kita menunggu bergabungnya kembali Bapak Hamid Muhammad. Saya persilakan Kang Muntolib. Terima kasih Kang Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukarram yang sangat saya hormati Kanda Kang Jana Kahmi Majelis Kahmi Nasional. Kemudian juga Kadang Kahmi Malang, Majelis Daerah Jawa Timur dari Surabaya, dari saya lihat muncul. Kemudian Majelis Daerah kami Kota Malang, ini MW Jatim, Mas Agus. Saya lihat di sini banyak pakar, ada Prof. Agus. Kemudian saya juga lihat mahasiswa S3 saya dan mahasiswa S2. Tentu saja saya senang bahwa teman-teman bergabung mencoba melihat fenomena ya bagaimana pendidikan negara kita ini bergerak dari kondisi
yang sepertinya sudah sangat-sangat mapan. Dan sekarang coba kita goyang kembali setelah goyangan tahun 2013, kita sepertinya kurang berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tadi sudah sempat menyiapkan PowerPoint. Sudah. Oke. Sudah. Sebentar ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oke. Saya mungkin terlalu berani kalau mengkritisi pendidikan tinggi, karena saya juga tidak pernah menjadi rektor, jadi saya cukuplah mengkritisi bagaimana pergeseran pendidikan dasar dan menengah yang digagas dalam peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035 ini. Baik Ibu sekalian, yang pertama ingin saya lihat adalah masalah latar belakang. Oke, di latar belakang, peta jalan ini mendeskripsikan dua hal. Yang pertama adalah tren pembelajaran global dan tren pembelajaran masa depan. Tentu saja ini sudah sangat-sangat relevan. Yang kedua, kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dan tentu saja dua aspek ini sangat relevan. Tetapi yang sangat menyedihkan, nampaknya peta jalan ini lupa dengan sejarah, ya. Bahwa para pendiri bangsa kita ini sudah merumuskan visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak boleh meninggalkan visi misi kebangsaan ini, karena visi misi ini merupakan ruh, ya. Visi misi ini merupakan ruh bagaimana kita akan membangun dan mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Sehingga kalau visi misi yang dirumuskan oleh para pejuang ini kita tinggalkan, ini menjadi masalah besar bagi bangsa kita. Ibarat kaum muslimin itu Al-Qur'annya ditinggalkan, kira-kira begitu, ya. Jadi visi misi kebangsaan yang dibangun bagi kita itu seperti seperti Al-Qur'an di dalam agama Islam, ya. Kecuali kalau bangsa ini sudah tidak lagi menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan, barangkali bolehlah kita tinggalkan. Bapak Ibu sekalian, visi atau cita-cita bangsa Indonesia itu merdeka sudah kita lampaui, bersatu. Saat ini kita masih sering tersendat-sendat, minimal dengan gerakan Papua Merdeka misalnya, gitu kan. Kemudian berdaulat, ini juga kadang-kadang ada tarik ulur antara kepentingan nasional dan internasional, kemudian adil dan makmur, begitu seterusnya, ya. Maka ini tidak boleh kita tinggalkan. Kalau ini kita tinggalkan, maka ini Indonesia tercerabut dari akarnya. Baik Bapak sekalian, yang saya soroti, jadi tidak semua saya soroti, yang saya soroti yang saya highlight saja, gitu, ya. Karakter insan Pancasilais yang dirumuskan di dalam visi atau peta jalan pendidikan kita ini. Di situ yang pertama, ini nampaknya belum dibaca oleh ahli bahasa, sehingga bahasanya masih simpang siur, gitu, ya, masih ngalor ngidul, gitu, ya. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya kira ini terjemahan dari Pancasila, ya. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga kalau yang tadi saya kemukakan di atas tidak dicantumkan, ini menjadi masalah besar. Acuannya apa ini, kan, gitu. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, ini sesuai dengan tuntutan keterampilan berpikir abad ke-21. Kemudian kreatif, kemudian gotong royong, kemudian berkebinekaan global. Yang perlu saya soroti adalah kata-kata gotong royong. Ibu Bapak sekalian, kata-kata gotong royong itu setahu saya berbeda artinya dengan kerjasama, ya. Gotong royong adalah salah satu bentuk kerjasama.
Jadi kita tidak pernah menggunakan kata-kata gotong royong ketika kita menyusun artikel bersama-sama. Kita tidak pernah menggunakan kata-kata gotong royong apabila kita sedang melakukan tim penelitian. Maknanya apa? Konotasi yang ada di pikiran kita yang namanya gotong royong itu yang membangun jalan, membuat jembatan, membangun rumah, membangun masjid, membangun gereja, begitu seterusnya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan kata-kata yang sebenarnya tidak lazim ya kita gunakan seperti ini. Oleh karena itu, perumusan ini tidaklah melibatkan para pakar bahasa, sehingga pilihan kata kita benar, kemudian bahasanya itu enak dibaca dan perlu. Kira-kira begitu ya, bahasa kompasnya itu. Berikutnya yang ingin saya soroti Bapak sekalian adalah guru. Ya. Di sini, di dalam visi ini, maka ada gagasan bahwa guru itu bukan lagi kedudukannya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Ini saya kira gagasan yang kurang berbasis kondisi real. Ibu Bapak sekalian, jangankan ibu bapak guru ya, para dosen saja ketika merumuskan kurikulum itu berhari-hari tidak selesai dan bahkan sampai waktu yang kita targetkan itu habis gitu ya. Itu kan masih belum waktu yang kita target habis, itu kita masih belum serp dengan rumusan visi misi yang kita buat. Dengan rumusan visi misi yang dengan rumusan kurikulum yang kita buat. Jadi sudah selesai, sudah dicetak. Kita itu masih berdebat ya. Apa yang harus masuk dalam kurikulum, kemudian apa yang tidak perlu masuk, terus bagaimana prosesnya, terus bagaimana cara ini dan cara itu, terusnya. Sehingga kalau ini diserahkan kepada guru, saya mau bertanya, kualitas guru kayak apa yang kita punya itu, kita itu berani-beraninya mau menyerahkan urusan pemilik dan pembuat kurikulum itu kepada guru. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya berpendapat ya bahwa definisi guru di sini perlu diubah. Ya. Guru yang baik, maksud saya, guru yang baik itu definisinya perlu diubah dari guru yang mencerdaskan siswa menjadi guru yang mengkreatifkan siswa. Nah, untuk mengubah seperti ini effortnya nggak karuan. Jadi Bapak sekalian, saya sebagai pendamping guru yang sudah puluhan tahun saya kira, saya mendampingi guru-guru itu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya melihat dengan mata kepala gitu ya, bahwa bahkan merumuskan tujuan pembelajaran saja, ini kita harus banyak memaafkan Bapak sekalian. Sehingga kalau lompatan kita terlalu jauh ya ini, saya malah meragukan ya bahwa peta jalan ini bisa kita lalui sesuai dengan harapan. Berikutnya adalah tentang pedagogi. Ya. Nah, pedagogi ini di sini disebutkan kalau kurikulum yang ada sekarang ya atau pendidikan yang ada sekarang itu pendekatan terstandarisasi. Misalnya kalau di kurikulum kita itu menggunakan pendekatan saintifik misalnya. Kemudian akan digeser ke pendekatan heterogen. Ibu Bapak yang berbahagia, perlu kita ketahui ya. Dengan pendekatan saintifik saja yang ada sekarang, kalau kita itu datang ke 100 kelas, mungkin tidak ada 10 yang benar-benar kelas itu menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kenapa demikian? Karena guru yang kita siapkan itu bukanlah guru ya, yang mempunyai pengalaman scientific inquiry yang memadai. Jadi mereka, guru-guru kita yang ada sekarang itu disiapkan untuk mengajar yang baik. Untuk mengajar yang baik. Mengajar yang baik itu bagaimana? Pradefinisi mengajar yang baik itu yang mengajar yang menjadikan siswa kita itu mudah memahami materi. Kan? Padahal tuntutan ini, tidak lagi siswa itu mudah memahami materi. Nanti akan saya ulas di literasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kalau kita mau menggeser ya kemampuan guru mengajar dari kondisi seperti itu dengan pendekatan heterogen, ini bukan pekerjaan yang gampang, tidak cukup dengan kebijakan ini. Ini harus mengubah mindset,
harus mengubah keterampilan guru, ya, harus mengubah fokus pekerjaan guru kan begitu. Sekarang ini kan fokusnya administratif itu ya. Mengubah menjadi guru yang kreatif, ini bukan hal yang gampang kan. Oke, jadi Bapak sekalian, kurikulum 2013 yang sudah berjalan 5 tahun. Oh, kalau sekarang sudah 6 tahun ya. Oke, berapa ini? 13, 27, sudah 8 tahun gitu ya. Pembelajaran belum beranjak dari cara pembelajaran konvensional, yaitu direct instruction. Jadi guru menjelaskan supaya siswa mengerti, kemudian diberi latihan soal, kemudian siswa mengerjakan latihan soal, begitu. Dan confirmative instruction. Jadi siswa dijelaskan dulu, habis itu siswa praktikum di kelas di laboratorium itu membuktikan bahwa yang tadi dipahami lewat textbook itu benar, jadi confirmation. Jadi kondisinya sekarang seperti itu. Kok kemudian tiba-tiba ya kita mengharapkan pembelajaran heterogen, misalnya pembelajaran yang berorientasi scientific literacy, pembelajaran yang berorientasi problem solving, pembelajaran yang berorientasi reasoning, argumentation, explanation, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya berharap ya kementerian tidak bermimpi ya dalam waktu 1-2 tahun begitu hal ini bisa terlampaui. Namun demikian saya sangat mengapresiasi keinginan berubah ya dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang lebih baik. Tetapi caranya hendaknya jangan dari kebijakan ya. Jadi jangan kebijakan kurikulum, bukan seperti itu. Tapi lihatlah kondisi konkret ya, kompetensi guru kita dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, pergeseran pedagogi seperti ini hanya bisa diwujudkan kalau kita benar-benar melibatkan ahli yang kompeten. Jadi jangan tamtim begitu. Tidak tidak kita perhatikan kualifikasi tim yang kita bentuk. Jadi misalnya saja begini. Tidak semua profesor doktor pembelajaran itu adalah ahli strategi pembelajaran. Sehingga kalau kita itu mengubah tujuan pembelajaran dari memahami ya menjadi cognitive skill gitu ya, atau atau misalnya problem solving skill atau creative thinking misalnya itu ya. Itu tidak semudah, sekali lagi tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah memerintahkan guru. Sekarang tujuan pembelajaran jangan lagi memahami, tapi bagaimana melatih siswa berpikir kreatif. Tidak semudah itu. Dan guru tentu saja tidak boleh dibebani dan membebani diri. Guru tidak boleh dibebani dengan tugas-tugas non-akademik dan tidak boleh membebani diri. Dan dirancang guru itu tidak boleh membebani diri dengan tugas-tugas non-akademik. Ibu bapak khususnya para dosen dan para guru gitu ya. Saya menekankan di sini bahwa kalau kita ingin kaya raya gitu ya, itu janganlah mencari dari posisi kita sebagai guru atau dosen. Tetapi carilah istri atau suami yang pandai cari uang gitu. Ini kalimat saya ini tegas ini ya. Jadi kalau ingin jadi guru, ingin kaya raya, guru dan dosen itu yang ingin kaya raya, ya carilah suami atau istri yang pandai mencari uang. Karena kita nanti pasti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah sulit. Kalau kita ini seharusnya konsen pada dunia pembelajaran, tapi ternyata kita konsen mencari uang. Berikutnya kurikulum. Telah kurikulum kita ini perlu kita lakukan hati-hati, ya. Tidak semua jenjang pendidikan kurikulumnya harus absolutely fleksibel. Ini kan maunya kurikulum diubah fleksibel, materinya, jamnya, begitu seterusnya. SD, SMP mungkin, tetapi SMA harus tetap membekali siswa dengan konten sains, konten bahasa, konten sosial sains, ya. Kenapa demikian? Karena SMA itu merupakan bekal, ya. Ilmunya itu menjadi dasar ilmu yang nanti dikembangkan di perguruan tinggi. Kalau sudah di perguruan tinggi, maka yang namanya konten itu tidak bisa ditinggalkan. Kita tidak mungkin ya menghasilkan sarjana kimia yang hebat kalau konten kimianya tidak baik. Jadi ini harus hati-hati. Gagasan boleh-boleh saja lah ya, tapi gagasan itu hendaknya didasari atas pemahaman kita yang baik. Jangan sekedar gagasan gitu ya. Konten pengetahuan harus disederhanakan.
Siswa tidak perlu dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan faktual, namun demikian konsep-konsep esensial harus tetap dikuasai dengan baik oleh siswa. Jadi siswa itu tidak bisa menggunakan ilmunya kalau konsep dasarnya, konsep-konsep yang mendasar mereka tidak menguasai. Ini harus hati-hati ya, jangan fleksibel begitu. Kemudian pengembangan guru. Ibu sekalian, ini ada gagasan ekspansi penyelenggaraan PPG. Ini terus terang, ini membuat saya kaget, gitu ya. Ekspansi penyelenggara PPG, maunya siapa yang menyelenggarakan PPG? Saat ini, ibu sekalian, pelulusan mahasiswa PPG tidak sepenuhnya karena kompetensinya, tapi juga karena faktor kasihan. Coba bayangkan ibu sekalian ya, guru ikut PPG, ya, dari daerah terpencil, ya. Kemudian kemampuannya pas-pasan, ya. Kemudian mereka sudah menjadi guru honorer ya selama misalnya 5 tahun atau 6 tahun. Apakah kita mentolo tidak meluluskan mereka itu? Hendaklah ini kementerian membaca kondisi yang seperti ini. Bagaimana jiwa ya seorang dosen kependidikan seperti saya begitu membaca realitas seperti itu. Jadi tidak bisa tuntat-tuntut begitu. Jadi harus realistis. Ibu sekalian, program sarjana pendidikan hanya cocok untuk guru SD dan SMP, tidak cocok untuk guru SMA. Karena guru SMA itu sudah konten bis, ya. Jadi tidak bisa meninggalkan konten. Oleh karena itu, sebaiknya program sarjana pendidikan untuk jenjang SMA itu dihapus saja itu. Pak Muntolib ekstrim, bukan. Ini demi masa depan bangsa. Gitu ya. Bagaimana dengan guru SMA? Guru SMA itu adalah sarjana-sarjana di bidangnya yang kemudian di program PPG-kan selama 2 tahun. Sehingga mereka di sana karakter keguruannya terbentuk. Sedangkan guru SD dan guru SMP karena materinya itu masih interdisipliner SD SMP itu, gitu ya. Maka sarjana guru SD harus tetap ada, kemudian sarjana guru SMP tetap ada, tapi adalah ini berbasis konten, baru nanti PPG-nya itu sama dengan PPG yang lulusan sarjana untuk calon guru ekonomi, calon guru sains, misalnya begitu ya. Fisika, kimia, matematika, misalnya seperti itu. Format PPG perlu diubah. Dari produksi guru yang copy paste RPP menjadi guru yang kompeten menyusun RPP. Ini terus terang saja saya mendengar kebijakan menggampangkan RPP ini sebuah kemunduran yang luar biasa itu. RPP itu adalah sebuah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu dibuat berdasarkan konten yang akan diajarkan, gitu ya. Kemudian kondisi siswa, pengetahuan awal siswa, begitu seterusnya. Sehingga kalau RPP itu copy paste, nah ini musibah itu namanya kan. Yang seharusnya guru memikirkan bagaimana saya nanti mengajar siswa saya dengan kondisi seperti itu. Nah sekarang tiba-tiba kita menggunakan RPP yang sudah ada. Jadi sekarang ini banyak musibah-musibah yang menimpa dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, untuk mengembangkan program PPG, hendaknya Kemendikbud merekrut ya, dosen-dosen yang hebat yang pernah publikasi di jurnal Q1 atau kalau memang tidak ada Q1, Q2, kalau tidak ada Q3 lah gitu ya. Yang publikasi tentang strategi pembelajaran. Jadi kalau di UM misalnya gitu ya, saya contohkan Profesor Sutopo gitu ya. Jadi saya tidak akan promosi diri saya sendiri gitu ya. Saya akan mengatakan misalnya Profesor Sutopo. Saya tahu persis bagaimana beliau merancang pembelajaran. Jadi kalau dosen seperti ini kemudian membekali guru gitu, dengan bagaimana mengajar yang bagus, ya saya yakin itu hasilnya akan sesuai dengan harapan. Jadi tidak sekedar PPG. Jadi yang harus betul-betul PPG yang berkualitas. Ya. Bapak Ibu sekalian, PPG dirancang 2 tahun, bukan 1 tahun, ya. Dengan konten yang pertama adalah telaah materi esensial. Ya. Kemudian pembelajaran abad ke-21. Jadi kan pembelajaran itu kan juga sesuai dengan konteks ya. Konteks abad 21, keterlibatan ICT tidak bisa dihindari kan begitu ya. Maka guru juga harus disiapkan untuk mengajar dengan cara seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan problem solving, creativity, collaboration, communication.
dan keterampilan abad 21 lainnya. Kemudian yang keempat, juga membentuk mentalitas pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi kita jangan berharap anak-anak kita itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kalau kaca ya, yang sehari-hari mereka gunakan untuk bercermin, yaitu ibu bapak guru, itu tidak menampilkan wajah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sangat bangga ya dengan institusi saya, institusi di mana saya berada, karena saat ini gitu ya, kalau misalnya adzan zuhur berkumandang, maka semua dosen laki-laki itu menuju ke masjid sekalian. Jadi itu harus menjadi ciri lembaga pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tentu saja yang muslim ya, yang non muslim yang menyesuaikan kan. Oke, Bapak sekalian, peningkatan kualitas guru. Jadi kalau tadi tentang bagaimana kita membuat guru yang hebat, ya serahkan kepada ahlinya, enaknya begitu bahasa sederhananya. Bagaimana sekarang kita meningkatkan kualitas guru? Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi gagasan Peta Jalan ini ketika menyebutkan bahwa semua guru yang mengabdi harus mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi ini semacam pendapatan minimal guru. Ya. Yang kedua, Ibu sekalian, saya sangat berharap ada restrukturisasi gaji. Jadi misalnya, kalau guru 3A yang sudah tersertifikasi, gitu ya, gajinya 4,5 juta misalnya gitu ya. Kalau kemudian dia naik pangkat ke 3B, maka gajinya bertambah 1 juta menjadi 5,5 juta. Kalau guru tadi bisa sampai pangkatnya 4E gitu ya, maka guru tadi gajinya bisa menjadi 13,5 juta. Kenapa demikian? Karena mereka itu supaya berupaya keras bagaimana meningkatkan kualitas pribadi, kualitas pembelajarannya. Jadi tidak sekedar guru begitu sertifikasi sudah merasa selesai perjuangannya sehingga ngajarnya tetap gitu saja, tidak ada inovasi pembelajaran apapun. Ya. Jadi ini sebenarnya masalah itu terjadi salah satunya akibat bagaimana kita menghargai guru yang terasa aneh. Kemudian ini lagi. Personalisasi pembelajaran. Ibu Bapak sekalian, personalisasi pembelajaran ini barangkali hanya cocok untuk kerana pendidikan khusus ya. Jadi kalau pendidikan seperti pendidikan massal seperti di Indonesia mungkin ini tidak cocok. Kalau dipaksakan, maka pembelajaran akan kembali ke transfer of knowledge. Bedanya, kalau saat ini berpikir sudah berhenti. Tapi Bapak sekalian, kalimat yang saya utarakan dari awal tadi itu adalah untuk siswa pada umumnya dan guru pada umumnya, Bapak sekalian. Jadi tidak untuk guru 10% guru atau 10% murid yang memang mereka itu tanpa diapa-apain sudah kreatif. Jadi kita ini membangun kreativitas, mendiskusikan tentang 10% guru yang kreatif dan 10% siswa yang kreatif. Jadi kita yang umum yang kita diskusikan ini. Ibu sekalian, survei menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran online cukup rendah. Penyebab utamanya adalah motivasi belajar siswa. Ibu bapak karena ada yang main game, ada yang, dan itu gurunya tidak tahu. Sehingga kalau kemudian ini kita jadikan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran, ya ini namanya kita bunuh diri. Ini namanya kita bunuh diri. Ibu sekalian, sekarang kita AKM ya. Asesmen kompetensi minimum ya. Program itu dengan AKM yang dialamatkan ke siswa kelas 2 untuk SMP dan kelas 2 untuk SMA ya. Kemudian yang diuji itu adalah kemampuan numerik, kemudian
kemampuan siswa untuk membuat penjelasan. Sini kemudian ini ditargetkan kepada siswa. Ya. Jadi saya berharap kementerian ini tidur dulu lah sebelum mimpi dalam masalah ini. Survei menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap inkuiri ilmiah masih rendah. Ini berbagai survei, jadi tidak satu dua survei, ini banyak survei yang melakukan, termasuk saya. Siswa itu bagaimana merumuskan masalah, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data, bagaimana menyimpulkan, bagaimana menginterpretasi kesimpulan, bagaimana membuat penjelasan, itu dilatihkan. Kalau ini sudah terlatih, maka pengembangan scientific literacy, reasoning, problem solving, creativity, explanation itu hanya tinggal mubah-mubah sedikit juga sekalian. Aja bermasalah ya kita itu jangan terlalu bermimpi lah kan. Oleh karena itu bahasa saya sebelum bermimpi yang terlalu indah sebaiknya kita persiapkan dulu sumber dayanya sehingga mimpi kita ini terwujud. Yang terakhir ya itu adalah kemitraan pemerintah dengan swasta. Ibu Bapak sekalian, saya masih ingat saja ini ya, kisruh-kisruh kita beberapa waktu yang lalu, di mana ada program yang diboikot oleh Muhammadiyah dan NU. Ya. Ini masalah kemitraan nampaknya kan begitu kan. Nah, kita perlu mencermati kemitraan bagaimana yang cocok ya, yang cocok diterapkan di Indonesia. Ya. Saya rasanya terinspirasi dengan kemitraan yang di Belanda ini, di mana pembiayaan pendidikan diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa kurang mampu dan tingkat kebutuhan siswa. Ya. Jadi model kemitraan seperti ini nampaknya semacam santunan sehingga tidak ada siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran. Kira-kira begitu. Ini saya kira sangat cocok ya. Jadi cara ini mungkin bisa diterapkan seperti ini. Ya. CSR dikumpulkan oleh kementerian. Ya. Kemudian didistribusikan sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. Sedangkan korporat itu bisa berperan sebagai bapak asuh bagi satuan pendidikan yang siswa-siswanya perlu dibantu. Pak Asep, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda Muntolib, satu paparan yang cukup, satu paper terkait dengan peta jalan pendidikan ini. Memang ini rencananya mau saya aplikasikan. Di paper saya itu saya tuliskan pertama peta jalan. Apakah ini satu green design atau ini hanya sebatas mapping aja? Kenapa saya sebut grand design dan mapping? Kalau grand design itu kita mengenal rencana induk pengembangan atau biasanya RPJP kan 20 tahun, 20 tahun. Tapi ini kok hanya sampai 2030. Hanya 9 tahun. Itu juga saya sempat mempertanyakan itu. Jika sebagai green design, maka harusnya peta jalan pendidikan ini akan mewarnai atau dijadikan acuan dalam PJB-nya pendidikan, kemudian Renstra, dan mungkin undang-undang dan yang menyesuaikan dengan peta jalan ini. Nah, ini yang masih kita saya belum dapat. Harapannya di desain awal kenapa kami menghadirkan Pak Sekjen itu ya untuk merespon. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu jangan khawatir, rekaman ini dan hasil transkrip dari diskusi kita
akan saya sampaikan langsung ke Pak Sekjen dan ke Pak Staf Ahli ya, Pak Staf Ahli Pak Hamid Muhammad. Kita akan buatkan dalam bentuk naskah tertulis. Nah, kami mengharapkan keaktifan kalian. Silahkan menyampaikan pendapatnya, tanggapannya, baik yang sudah dipaparkan oleh Pak Muntolib maupun Pak Burhan, ataupun hal lain yang belum terbahas oleh beliau berdua. Saya persilahkan. Monggo bisa bicara langsung. Pak Zauji yang nampaknya sangat bersemangat. Grup. Bagaimana Pak Zauji sudah bisa menyampaikan secara langsung mungkin pendapatnya? Oke, boleh. Pak ini dari MW Jawa Timur. Terima kasih Pak Sekum MW ini. Kang Agus, Mas Asi bergabung di forum ini. Mas Agus, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapat dan mungkin sekaligus juga dari MU terkait hal ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengapresiasi dari Majelis Daerah Kahmi Kota Malang yang pada malam hari ini bisa mengagendakan sebuah kegiatan yang luar biasa. Ini adalah sebuah kegiatan yang level nasional dan temanya nasional juga dan pesertanya juga luar biasa. Maka kami dari Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur mengapresiasi kegiatan ini. Semoga ini tidak hanya sekali tetapi berlanjut, berseri. Sehingga tema ini selalu hangat, update dengan kebutuhan kita bersama. Sekali lagi, apresiasi dari Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Yang kedua, Pak Burhan sama Pak Muntolib, kalau kita melihat berbagai media yang ada terkait dengan, saya Agus Mahfud Fauzi, mohon maaf tadi belum memperkenalkan meskipun oleh Kang Asep sudah diperkenalkan. Saya Agus Mahfud Fauzi yang di Kahmi sebagai Sekretaris Umum Kahmi Majelis Wilayah Kahmi Jawa Timur. Dan sehari-hari di kampus Universitas Negeri Surabaya, meskipun bukan di pendidikannya, saya di sosiologinya. Jadi berbicara fenomena yang ada di luar, ketika berbicara peta pendidikan, yang paling muncul adalah, salah satunya adalah kritik dari Muhammadiyah, yang selanjutnya diikuti oleh seluruhnya. Meskipun tadi juga oleh Pak Muntolib sudah disampaikan meskipun tidak secara langsung begitu. Tema agama yang tidak ada di dalam peta pendidikan kita. Jadi agama menjadi perdebatan yang panjang lebar, bahkan semacam negara dalam ancaman ketika tema agama atau letterlock agama itu tidak muncul dalam peta pendidikan tersebut. Sebetulnya kalau kita Kahmi itu sebetulnya memahami kritik itu bagus karena memang mengingatkan sebagaimana yang disampaikan Pak Muntolib sama Pak Burhan tadi terkait dengan sejarah lama. Meskipun secara substantif kita sudah memahami kok sebetulnya semuanya juga sudah masuk, tetapi kadang-kadang pengelola negara kita itu melupakan terkait dengan hal-hal yang teknis seperti itu. Jadi tidak ada salah misalkan orang-orang itu mengkritisi tentang tema agama yang tidak muncul dalam peta itu. Sampai kemudian muncul isu yang bermacam-macam sampai intinya malah tema politik dibawa ke ranah-ranah politik dalam hal kebijakan, itu kemudian bisa mengalahkan tentang substansi pendidikan itu sendiri. Maka dalam hal ini, menurut saya, pada kesempatan ini, mungkin nanti Pak Burhan sama Pak Muntolib, meskipun tadi sudah dijelaskan,
bagaimana kita bisa memberikan masukan terhadap, taruhlah menteri kita. Menteri kita itu kan berbeda dengan menteri kemarin. Kalau waktu yang memegang Prof. Muhadjir Effendi, mungkin komunikasi kita mudah, dan paradigmanya juga mudah untuk dipahami. Yang bermasalah itu adalah ketika menteri kita baru pada saat ini, pada periode Pak Jokowi periode kedua, rancangan Pak Jokowi itu saya melihatnya agak berbeda dengan ketika Pak Jokowi periode pertama ketika bagaimana melahirkan pendidikan di Indonesia. Maksudnya, ya perubahan yang sangat signifikan ini ada sebuah keinginan besar yang diinginkan oleh pemerintah kita. Bagaimana generasi muda kita atau dunia pendidikan itu memang bisa menghadirkan berbagai kreativitas terkait dengan apa yang menjadi tantangan di masa yang akan datang. Intinya, menghadirkan Pak Nadiem itu sebagai menteri, minimal bisa mencontoh Pak Nadiem dalam hal kehidupan sehari-hari. Khususnya ketika mereka sekolah dan kuliah, selanjutnya bisa meniru, mengcopy paste apa yang telah dipraktekkan oleh Pak Nadiem. Semangat ini berbeda dengan semangat pada waktu Prof. Muhadjir, beliau menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu. Saya percaya Pak Muntolib sama Pak Burhan ketika Prof. Muhadjir menjadi Menteri, tidak ada kritik yang dalam hal ini. Dan kebetulan tema peta pendidikan kita, pada waktu itu tidak seharusnya perbincangan itu kan tidak hari ini. Karena periodenya 2020-2035. Kita itu baru sadar ketika kemarin teman-teman DPR yang membidangi itu kemudian mengundang menteri dan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi untuk memberikan masukan hal itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga kita, menurut saya, perbincangan ini kalau rutin, maka akan meminimalisir terkait dengan prasangka kita yang tidak baik terhadap taruhlah keinginan pemerintah yang mungkin kemarin dengan sekarang berbeda. Intinya, terkait dengan peta pada saat ini, saya melihatnya kita semuanya, itu kemudian ketika ditampilkan ke publik, itu agak kecolongan, dan selanjutnya kita kemudian membawa tema agama itu, banyak kelompok, banyak masyarakat yang marah-marah. Dengan hadirnya diskusi malam hari ini, maka minimal ayo kita berdiskusi secara kontinu, bahkan misalkan kami Kota Malang, misalkan setiap 2 bulan sekali mengupdate tema ini, itu sangat menarik untuk fokus saja di dalam peta pendidikan ini, maka akan menarik dan akan memberi sumbangsih besar untuk negara kita yang tidak sesaat. Kemarin ketika Pak Menteri menampilkan program, misalkan guru mengajar, atau program apa itu tentang guru mengajar itu kan ada beberapa, taruhlah organisasi besar di Indonesia, keagamaan atau pendidikan besar, itu tidak tertarik atau bahkan mengatakan tidak bergabung. Ya mungkin semuanya di dalam forum ini sudah tahu mengapa mereka tidak bergabung. Tetapi ketika dihubungkan dengan peta pendidikan kita, ketika tidak bergabung itu menjadi sangat mungkin akan tertinggal dari proses itu. Tetapi memang proses sebelumnya mengapa tidak bergabung itu ada beberapa alasan atau penyebab yang selanjutnya tidak bergabung. Yang menjadi masalah adalah Pak Menteri atau Mas Menteri ya sepertinya tidak peduli terkait dengan hal itu, bahkan ditinggalkan begitu aja. Ini menjadi permasalahan yang menurut saya harus diselesaikan di forum ini, maksudnya tidak harus hanya saat sekarang, proses yang panjang untuk bagaimana posisi taruhlah Muhammadiyah dan NU yang mempunyai lembaga pendidikan luar biasa tetapi tidak terlibat di dalam itu. Mungkin itu Kang Asep, masukan saya atau diskusi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih banyak, Mas Agung. Saya sangat ini tertantang juga ya dengan tantangan dari Majelis Kahmi Kota Malang melaksanakan diskusi secara reguler gitu ya terkait tema pendidikan ini. Terima kasih dan ide-ide yang briliannya. Selanjutnya monggo, ini ternyata yang hadir ini mewakili berbagai daerah, jadi menjadi agenda nasional. Terima kasih kepada Kanda Yunda yang dari berbagai daerah bergabung pada diskusi. Saya mengundang, silahkan yang akan menyampaikan pendapat. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmiwati Dr. Rahmiwati Marsinun. Saya persilakan Bu Rahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam Nisfu Sa'ban ya. Mudah-mudahan kita bicara ini kita berdoa juga sehingga suatu saat berubahlah pendidikan kita dan juga mudah peradaban bangsa Indonesia menjadi lebih baik, dan nanti kita juga bisa berdoa. Saya memang sejak sekarang ini tergelitik betul apa itu masalah yang diangkat ini. Tapi barangkali saya ingin mengajak kita berintrospeksi. Mungkin kakak dan bapak ya Yunda dan Kanda di sini yang seusia saya lah, usia saya udah kepala 6 di sini semua. Coba kita bandingkan ketika kita sekolah dulu tahun 70-an 80-an, ketika pemerintah zaman Pak Soeharto membedakan ya, masuk zaman saya itu ada perintis ya, perintis 1, 2, perintis 3 itu LPTK termasuk ya, saya itu masuk pendidikan. Saya itu masuk IKIP dulu, saya bandingkan memang waktu di PGA dapat inspirasi dari gurunya, dari guru saya itu guru BK itu bisa begini-begini, sehingga itu saya masuk BK itu memang udah dari PGA itu, kelas 5 PGA itu guru saya yang menceritakan profil guru BK itu bisa membantu orang-orang yang yang bermasalah, karena saya lihat di kampung saya sendiri banyak anak-anak tidak sekolah. Anak-anak itu setelah tamat SMP, SD, banyak kan dia langsung bertani. Ya, sedikit sekali lah zaman kampung saya itu memperhatikan lingkungan. Jadi masuk IKIP itu memang panggilan hati ingin. Karena kebanyakan dulu ya, walaupun waktu itu memang yang masuk LPTK itu pada D3 berarti kan orang kelas ketiga kan, kelas pertama lalu perguruan tinggi besar ya, barangkali kita masih ingat lah. Nah, kita walaupun itu tapi tetap juga guru-guru kita pada waktu itu, guru SD-nya tamat SPG mungkin kualitasnya saya pikir lebih baik, karena itu dari SPG itu dia menjiwai betul-betul dia mengajar di SD itu betul-betul bisa membangun komunikasi hati dengan hati anak. Dibandingkan sekarang guru SD, guru TK kita sudah sarjana semua. Nah, sekarang apalagi semua LPTK sekarang berubah jadi universitas. Barangkali perlu kita evaluasi. Saya suka ya di mahasiswa saya beberapa yang saya tanyakan, mereka tuh masuk LPTK, masuk IKIP terutama, berkali bapak nanti yang LPTK tanya, mereka tuh memilih keguruan itu sedikit sekali yang dari hati mereka. Pertama, kalau yang sering setiap tahun saya tanyakan, sebagian besar umumnya dia bilang mereka masuk ini karena pertama sekarang gaji guru tinggi. Dulu sedikit kan orang ingin jadi guru, maka dulu IKIP tuh karena mahasiswanya kurang peminat, jadi universitas kan, salah satunya indikatornya mungkin gitu. Karena kemudian pertama motivasi menjadi guru itu karena gaji guru tinggi dan banyak diangkat jadi ASN, karena memang mahasiswa banyak. Kemudian walaupun mereka sudah sarjana, barangkali juga perlu diteliti kurikulum LPTK kita. Kalau dulu memang sering sekali pertemuan-pertemuan LPTK itu ya, kalau mau sedikit ya. Tapi kalau di sini ya tidak terpantau lagi, karena memang sudah menyatu. Ini barangkali perlu kita pikirkan kualitas guru-guru kita sekarang ini.
panggilan hatinya untuk mendidik. Nah, kemudian ini kan hasil sekarang ini kan hasil beberapa 10-20 tahun yang lalu kan. Ya, setelah tahun 2000-an lah banyaknya LPTK menjadi universitas. Ini barangkali perlu pemikiran, betul kita teliti juga betul di mana salahnya sehingga pendidikan kita jadi gini. Karena memang yang disebut oleh Bapak tadi itu ya memang sekarang itu memang rohnya yang pendidikan yang sekarang disampaikan melalui peta pendidikan itu rohnya berbeda. Oleh karena itu mungkin saya berpikir ya pengadaan guru itu barangkali kita evaluasi. Kalau memang motivasi orang jadi guru itu karena memang guru gajinya besar, karena memang tidak bisa diterima yang lain. Nggak tahu kalau di negeri ya, karena saya kan di swasta, di negeri barangkali tidak jauh berbeda kalau saya tanya secara kasus. Ini barangkali jadi pemikiran kita. Saya setuju sekali bahwa awal di sini, sebab itu kita bergilir saja setiap kami ini membahas tentang pendidikan ini. Pertama pendidikan secara umum, tapi kita mulai mungkin juga pendidikan lokal, kearifan lokal juga banyak yang perlu kita gali yang bisa sesuai dengan kondisi lokal. Barangkali itu pemikiran-pemikiran kita memang sangat kecewa sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita menemukan titik temu yang lebih baik sehingga kita menemukan formulasi yang cocok untuk sesuai zaman sekarang yang mempersiapkan anak-anak didik kita menjadi lebih cerdas, lebih berakhlak, lebih produktif untuk menjemput tahun emas Indonesia. Ini saja barangkali pemikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Rahmiwati. Saya setuju juga dengan pemikiran Yunda. Memang guru ya sebagai Pak Muntolib juga mengupas sebagai ujung tombak pendidikan, kualitas guru perlu berubah metode, berubah model, tapi kalau kualitas gurunya tidak meningkat, akhirnya ya balik lagi ke cara lama. Terima kasih Saudara Rahmiwati. Silakan yang lain masih ada, Pak. Dari yang jauh ini, dari Salatiga. Silakan Pak Ahmad Maimun. Sementara belum. Nyimak dulu. Menyimak. Terima kasih. Itu ada. Pak Burhan ada tanggapan? Ya, saya kira setuju yang dari Bu Rahimawati tadi bahwa memang kalau dilihat tren kita memang pendidikan ini kan terutama di LPTK itu karena sudah banyak ya yang meninggalkan dengan alasan memperluas fungsi dari perguruan tinggi. Yang terakhir itu kan ada 10 IKIP menjadi universitas. Nah, kita berharap memang untuk bidang pendidikan dan keguruan itu tidak pemerintah dalam ini adalah LPTK tidak mengurangi fungsinya untuk ikut tetap berkontribusi kepada negara Indonesia untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam ini adalah yang secara spesifik menyiapkan calon-calon tenaga pendidik atau para guru secara profesional. Nah, ini hanya sejauh mana itu bisa diaplikasikan di beberapa perguruan tinggi yang berkonsentrasi baik kepada sains atau keguruan maupun non-keguruan. Terima kasih Pak Asep. Saya Pak Asep. Halo, ya silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Salam kenal. Saya Abdul Razak. Ya, dari, Pak Razak, silakan Pak Abdul Razak. Dari kami Rain Ciputat nih. Oh, Ciputat. Jauh nih. Jauh ya. Terima kasih. Saya Pak Abdul Razak. Wajahnya mau diperlihatkan biar kelihatan ganteng apa cantik. Oh, iya. Sorry. Iya. Oh iya. Pak Abdul Razak. Ya, terima kasih. Menyimak perbincangan yang disampaikan oleh Kanda Pak Andi dan Kanda Mutlib, saya kira
pikiran bernasnya yang luar biasa, pikiran kritisnya yang luar biasa, menelaah, mengkaji konsep peta jalan pendidikan. Saya tadi betul-betul tertitik ini sampai oleh kalau tidak salah kan Mutolib ya, kaitan dengan reformasi LPTK. Jadi reformasi LPTK yang salah satunya adalah bahwa agar bisa menghadirkan guru yang betul memiliki kompetensi dan kapasitas yang mumpuni ke depan, maka untuk pendidikan menengah itu tentunya tidak disiapkan seperti kayak saat ini. Maka saya ingin konfirmasi lebih lanjut. Ini menarik ini yang gagasan Pak Mutolib. Yang pertama adalah tadi dikatakan untuk guru kelas pendidikan atau guru jenjang pendidikan menengah, maka itu model desain pendidikan gurunya itu apakah seperti di beberapa negara dia kuat dulu dalam substansi konten knowledge kekuatan keilmuan, baru dari 2 tahun masuk ke pendidikan profesi, atau tetap jadi ada pendidikan secara spesifik sekarang, tapi memang kemudian nanti kalau tetap yang sekarang misalnya, maka kemudian desain pendidikannya seperti apa? Apa bedanya antara dari latar belakang bidang ilmu murni ketika dia masuk menguasai pendidikan, ataukah memang walaupun secara empiris dikatakan banyak juga yang bukan bidang keguruan, tapi mengajarnya lebih sukses. Tapi kan itu tidak by design. Tapi itu kan sesuatu yang tidak design. Kan tidak itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya yang pertama adalah desain yang ada regulasi yang ada saat ini kan pendidikan profesi 1 tahun. Itu juga berlaku pada profesi lain. Nah, bagus juga kalau kita ingin melihat bahwa untuk pendidikan profesi, mereka yang dari sarjana bidang ilmu murni itu tidak cukup 1 tahun untuk penguatan bidang pendidikan, maka dia memang harus 1 tahun. Nah, tapi sarjana yang dari pendidikan untuk pendidikan menengah yaitu 1 tahun. Nah, yang kedua, saya kira diskusi ini menarik juga. Kalau dalam undang-undang guru dan dosen itu kan tegas bahwa menjadi guru boleh dari sarjana pendidikan dan dari sarjana non pendidikan. Menurut hemat saya itu pasal yang ada dalam undang-undang tersebut itu kan tidak pembatasan itu kan latar belakangnya kalau tidak salah yang saya dengar adalah karena LPTK tidak mampu menyiapkan keseluruhan guru pada bidang-bidang kejuruan. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan seiring dengan revisi undang-undang pendidikan rencananya ke depan, mungkin undang-undang guru dan dosen yang sekaligus dengan pendekatan omnibus law itu, maka menurut saya ya kita ambil satu pintu saja bahwa tetap sebagai sebuah profesi, maka pendidikan guru itu ya dari sarjana yang memang dalam bidangnya. Nah, bagaimana pandangan dan tanggapan dari para pemantik, para narasumber? Saya kira itu. Terima kasih Pak Kanda Burhanuddin dan Kanda Mutolib. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ini juga yang brilian saya menghidupkan kembali atau mengembalikan fungsi LPTK ya. Itu masih IKIP Bandung, tapi lulus jadi UPI. Berdua ya. UPI itu universitas padahal IKIP, jadi tetap saja saya alumni IKIP. Bagian saya alma mater saya juga itu. Iya. Masih ada yang lain? Pak Zauji sudah membuka mic-nya. Ya, baik. Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Burhan yang terhormat dan teman-teman yang lain. Saya sangat sependapat dengan usulan Pak Agus, Sekretaris KP Jawa Timur tadi, yang mengusulkan agar
acara kita seperti ini bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kali ini saja, tetapi mungkin bisa 2 bulan sekali, atau mungkin bahkan sebulan sekali, melihat urgensi dari peluang kontribusi kita kepada kebijakan nasional untuk pendidikan nasional kita. Saya kira ini memang kita ditunggu kontribusi kita. Dan dengan kesempatan yang berkelanjutan itu akan lebih memungkinkan lebih banyak yang bisa berkontribusi, dan bahkan kontribusi yang bisa saling mengisi dan bisa saling konstruktif gitu. Artinya dari kesempatan-kesempatan sebelumnya itu bisa memberikan inspirasi sehingga bisa lebih mengkonstruksi secara lebih bermakna gitu ya. Saya kira begitu. Jadi tidak ada salahnya, tapi justru bahkan saya kira lebih banyak menguntungkan kalau diadakan secara berkelanjutan. Saya sangat sependapat dengan usul Pak Agus tadi. Demikian yang mungkin saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sanusi, beliau senior kami di Universitas Negeri Malang. Pak Muntolib mungkin ada sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Silakan Pak Muntolib. Baik, terima kasih Kang Asep. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama begini, Pak Agus, sesungguhnya unsur agama itu di dalam peta jalan yang sekarang itu sudah ada itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa lulusan atau hasil pembelajaran itu yang diharapkan poin pertama kan tadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu kan terjemahan dari sila ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah terakomodasi, saya kira itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang kedua, yang saya kira perlu saya soroti, apa yang disampaikan Pak Abdul Razak itu begini ceritanya Pak Abdul Razak. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, yang kita diskusikan itu adalah pelajar yang mempunyai kemampuan sedang, bukan pelajar yang mempunyai kemampuan istimewa. Kalau pelajar yang mempunyai kemampuan istimewa, itu sekolahnya kayak apapun dia bisa survive. Tapi yang mempunyai kemampuan sedang, kalau tidak dibimbing dengan kurikulum yang baik, dengan kompetensi guru yang baik, itu masalah. Jadi yang harus kita sadari itu seperti itu. Nah, kenapa saya mengusulkan supaya program pendidikan, program sarjana pendidikan fisika, kimia, biologi, kemudian bahasa, kemudian ekonomi itu dihapus saja, gitu. Karena begini Mbak sekalian, untuk menjadi guru itu harus betul-betul matang di bidangnya. Taruhlah misalnya saya begini, guru biologi, jadi ilmu biologi itu harus matang. Sedangkan aspek-aspek pedagogi, kemudian sifat-sifat siswa, kemudian media pembelajaran, itu dipelajari di program BPG. Itu di program BPG. Kenapa demikian? Karena program pendidikan sarjana yang untuk mengajarkan ilmu-ilmu tertentu tadi, fisika, kimia, biologi, ekonomi, bahasa, itu ilmu dasarnya itu menjadi kurang matang, sehingga ketika mereka dituntut untuk mengajar yang kreatif, itu tidak muncul. Ibu Bapak sekalian, kalau kita itu belajar, waktu kita terbatas, gitu ya, atau kemampuan kita terbatas, maka yang ada itu kita tinggal menghafal saja itu. Jadi kita tidak memahami apa maksud atau inti dari materi yang kita pelajari. Mampu kita hanya menghafal. Jadi kalau kita itu kemudian dites kreativitas, dites literasi, ya mendem kita ini. Itulah yang terjadi di siswa-siswa kita usia SMP, SMA, atau kelas 3 SMP, kelas 1 SMA yang dilakukan oleh PISA itu. Jadi mereka itu kemampuan literasinya itu tidak muncul karena pembelajaran itu hanya artifisial, gitu ya, hanya di permukaan saja. Gitu. Ini yang perlu kita pahami. Untuk mengatasi itu maka, gitu ya, maka keilmuan dari guru-guru itu harus matang.
Nah, tadi kenapa saya membedakan antara guru SD SMP dan guru SMA? Karena guru SD SMP itu kan masih interdisipliner. Sedangkan SMA itu interdisipliner menurun. Jadi kimia, fisika, biologi, ekonomi itu mendalam di SMA itu. Tapi di SMP itu masih lintas materi. Sehingga di SMP itu harus ada program guru SMP. Tetapi program guru SMP itu misalnya IPA misalnya ya. Itu ya IPA. Jadi bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi, tapi IPA kan. Itu untuk guru SMP. Tetapi pengembangan karakter, mentalitas, dan keterampilan keguruan tadi diperoleh dari PPG. Dengan demikian mereka akan mendapatkan ilmu yang matang ketika mengajar, kreativitasnya muncul. Jadi tidak tidak artifisial seperti yang ada sekarang ini. Jadi Bapak sekalian, tanpa sedikit pun ya saya tidak menghargai atau tidak menghormati Bu Pak Guru sama sekali tidak. Tetapi memang ya, kalau kita melihat tuntutan saat ini, sekali lagi kalau kita datang ke sekolah ya, mengamati 100 guru, maka di antara 100 guru tadi yang mengajarkan kreativitas, ya, yang mengajarkan problem solving, yang mengajarkan reasoning itu hanya 10 guru. Nah, kalau ini kita biarkan ya selamanya kita lulusan kita itu ya akan seperti yang dilaporkan oleh PISA itu. Dan kalau itu hanya program tanpa melibatkan ahlinya, ahli merancang pembelajaran yang mencerdaskan, ahli merancang pembelajaran yang meningkatkan kemampuan problem solving siswa, ya hanya guyon saja itu. Jadi ini harus dipotret dengan baik oleh kementerian kalau memang kita itu ingin berubah dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik. Saya kira demikian Kang Asep. Baik, ini nampaknya malam hari ini kita mengupas tuntas tentang guru. Memang saya pun punya ini harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Jangan hanya tengah-tengah atau bahkan jangan hanya ekornya saja. Nah, ya pikiran kalau tadi Bu Rami juga sudah sempat menyinggung, mungkin yang masuk atau di kependidikan itu mereka motivasinya sangat beragam. Ada yang benar-benar ingin jadi guru yang baik. Ada yang hanya sebatas mencari materi tadi karena gaji guru atau sebanyak formasi guru PNS sekarang. Atau karena memang diminta oleh tidak serius gitu. Atau pilihannya biasanya pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, ini ada seorang guru alumni HI dan bahkan sempat menjadi ketua cabang Kota Malang. Mas Doni TP ini persilakan, guru SMK Singosari. Gimana nih suara guru, kita dengarkan. Mas Doni ya mau Mas Doni. Pak Doni, halo. Mudah-mudahan sedang on ini. Kita ingin tahu juga bagaimana suara guru di SMK ini masih 9% lulusannya belum bekerja nih. Kalau belum, Sep. Assalamualaikum, Pak Sep. Pak Sep. Belum ya. Gimana? Dari siapa? Pak Jauzi lagi? Enggak, maksudnya kalau belum merespon Pak yang dituju Pak Sep, saya sedikit ya. Oke, silakan Pak Jauzi. Jadi saya kira seperti apa yang dibahas oleh Pak Muntolib itu saya kira cukup menginspirasi itu. Jadi dengan kita bisa menyelenggarakan acara ini secara berkelanjutan, itu nanti bisa terinspirasi oleh paparan Pak Muntolib tadi. Jadi kita bisa masing-masing misalnya menyoroti secara khusus mengenai apanya. Kalau tadi Pak Muntolib itu berikan menengah, tapi khususnya mengenai guru. Kemudian mungkin ada yang berfokus menyoroti tentang konsep tentang prasekolah, atau mungkin tentang pendidikan dasar, atau mungkin tentang vokasi, atau mungkin ada yang menyoroti tentang perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian maka
fokus-fokus itu akan membuahkan sari-sari konsep atau substansi yang sangat bermanfaat bagi kontribusi kita ke Peta Jalan Pendidikan Nasional itu. Saya kira begitu. Ya betul Pak. Dan sekaligus dengan begitu mungkin untuk Pak Asep bisa mengarahkan gitu. Yang akan datang ini fokusnya ke sini misalnya, kemudian yang berikutnya fokusnya ke yang lain gitu. Atau mungkin bagaimana begitu, sehingga dengan maka kontribusi kita bisa lebih konkret gitu pada tiap pertemuan itu. Mungkin selain itu di samping juga masih ada yang secara umum atau secara praktis gitu ya itu. Jadi tidak apa-apa Pak Asep, saya kira. Terima kasih Pak Jauzi. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya juga jadi terinspirasi karena memang banyak membahas tentang guru. Jadi mungkin untuk pertemuan kedua kita akan saya sampaikan mulai dari kedua, ketiga dan seterusnya. Insya Allah kami masih membuat perjanjian dengan Pak Sekjen. Beliau memberikan waktu ke kita awal Ramadan minggu pertama, jadi kita April tanggal belasan ya. Nanti akan kami infokan kembali dengan tema yang lebih spesifik. Kalau sekarang tentang guru, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang akselerasi kurikulum saya kira. Nanti akan kami buatkan semacam schedule time topiknya. Terima kasih sarannya Pak Jauzi, Pak Mentolib. Pak ini Pak Asep. Bang Asep, Prof Agus ini. Ya silakan. Silakan Prof. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agus Parudin dari Lampung. Ini salam teman-teman di Malang ya, kami Malang. Ya, terima kasih. Selamat kembali. Pertama saya melanjutkan saran dari Pak Dr. M. Jauzi. Sepertinya masing-masing kita di paten atau provinsi kaminya bergerak mengidentifikasi terutama alumni HMI dengan berbagai disiplin ilmunya. Jadi itu penting menurut saya. Jadi saya melanjutkan ide Pak Dr. Jauzi tadi. Mungkin 1-2 kali pertemuan ini bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Mentolib dan Pak Burhan tadi, kita mengenal dulu peta jalan yang disampaikan oleh Mas Menteri itu penting. Nah, setelah itu baru kita breakdown apa yang menjadi concern dari peta jalan itu. Mungkin konkret saja. Di list saja, misalnya kita punya database tentang alumni kita, misalnya keahliannya bidang manajemen siapa-siapa, kurikulum siapa, falsafah pendidikan siapa, dan seterusnya. Itu yang saya maksud. Kemudian pada malam hari ini saya juga ingin mengomentari sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Mentolib dan Pak Burhan. Sebetulnya begini. Tadi ini satu contoh saja. Misalnya ketika bicara tentang kurikulum, guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Tadi Pak Mentolib juga komen. Ini kan sebetulnya terjadi inkonsistensi juga. Dalam kondisi pendidikan ini sentralistik, itu tidak bisa mengatakan guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Tetapi pada saat KTSP mungkin bisa. Sebetulnya saya menyambut baik. KTSP itu kan school based curriculum. Tetapi kemungkinan nggak jalan karena mungkin resource-nya belum siap, kan begitu. Itu sebetulnya indikator hebat gitu. Jadi indikator hebat ya. Bahwa pendidikan kita itu berkemajuan. Tapi ketika sentralisasi lagi,
Ini menjadi inkonsisten, tidak mungkin. Pasti guru sebagai sesuatu yang given, hanya menerima. Untuk itu maka ketika berbicara kurikulum, menurut saya sesungguhnya dari menteri ke menteri, dari periode ke periode itu, kurikulum kita itu udah bagus. Dari sisi dimensi dokumen, bagus. Karena dimensi dokumen itu berbicara yang ideal. Pendidikan kita itu yang sakit itu dalam dimensi proses. Itulah sebabnya ketika kita bicara kurikulum dalam dimensi dokumen dan rencana, dia masuk kategori official kurikulum atau kurikulum ideal. Dan ketika bicara kurikulum as proses, implementation, itu yang disebut dengan real kurikulum. Dan itu yang tidak tersentuh. Itu yang tidak tersentuh sama sekali. Jadi jangan harap kalau memang sekarang juga bicara tentang peta jalan pendidikan, hanya berkutat di dokumen. Nah ini kita harus memberikan kontribusi. Karena itulah sebabnya kurikulum dalam dimensi proses itu disebut dengan real kurikulum. Nah untuk itu maka ini kalau memang benar memberikan kewenangan kepada guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, ini juga harus button up. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita sering kali jigjag, konsepnya itu tidak sustainable. Maka saya kira begitu Mas Menteri itu merespon, insya Allah akan memasukkan lagi frase agama, saya menyambut baik. Artinya Mas Menteri ada keterbukaan. Nah, gitu ya. Ada keterbukaan untuk merespon ini. Saya khawatir kalau memang itu dia hanya sekedar menerima tanpa ada konsorsium keilmuan yang membidanginya, tetap tidak akan membuahkan hasil. Saya ingin bidik satu lagi. Undang-undang guru dan dosen itu sebetulnya ruhnya 4 saja. Yang pertama bicara tentang kompetensi, yang disebut tadi 4 kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, untuk bisa bekerja secara profesional. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diiringi dengan kesejahteraan yang memadai. Ini kata kunci. Ya, jadi ini yang harusnya diimplementasikan juga ketika berbicara guru. Sehingga efeknya adalah tidak mungkin kalau yang indikator guru dengan kesejahteraan yang memadai itu seperti apa. Maka input calon-calon guru itu tidak mungkin seperti sekarang. Pasti jadi pilihan utama. Tuh, yang kedua. Poin yang ketiga, nah ini pentingnya bahwa coba kita identifikasi expert kami ini dari berbagai ilmu itu. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya soroti, misalnya tadi bicara PPG, LPG. Nah, ini sebetulnya kan ada teori lama, ini udah lama sebetulnya, tapi itu nggak dipakai di kita ini. Jadi kita berbicara di LVTK untuk calon guru itu menggunakan PPL misalnya untuk memberikan pengalaman. Coba kita gunakan performance-based teacher education. Performance-based teacher education itu sebuah konsep ketika dia memilih fakultas tarbiyah dan keguruan atau FKIP misalnya, sejak itu pula dia berkenalan dengan sekolah, dengan madrasah yang kelak dia tiba. Begitu. Jadi saya kira daripada sertifikasi 2 minggu, kemudian sebulan atau 2 bulan PPG, ini mubazir semua. Nah ini kalau mau dirubah, paradigmanya itu berubah dan hadirkan supaya matang ini expert kita. Lalu bagaimana ini di kampus itu? Kita ini kan ada concurrent kurikulum dan ada konsekutif kurikulum. Concurrent kurikulum itu orang yang menjadi guru biologi, konten biologi dan cara ngajar biologi itu diambil secara berbarengan kan. Coba kalau mau konsekutif tapi sama-sama di kampus gitu ya. Konsekutif itu dipisah pure biologi gitu ya, dari MIPA misalnya biologi, karena memang dia mau jadi guru maka boleh tuh ngambil di situ. Jadi banyak hal yang bisa diangkat
Kemudian belum tadi berbicara tentang perasa agama dan seterusnya. Nah, silang coba ini orang-orang yang membidangi di falsafah pendidikan itu hadir memberikan kontribusi, sehingga ini lempeng begitu berbicaranya. Saya kira itu saya menyikapi dari pertemuan ini, kemudian sehingga bermanfaat. Begitu Pak Asep Sunandar. Mungkin kita sama-sama di masing-masing daerah identifikasi aja kalian-kalian sehingga kita berbicara sesuai dengan keahliannya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sangat kritis ya beliau menanggapi diskusi kita. Lengkap dapat yang sudah disampaikan. Anda Yunda, Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga mungkin perlu waktu yang kita gunakan. Saya kira ya 5 menit lagi lah ya kita sampai jam 5 lah. Masih ada atau mungkin ini dari teman-teman saya di MD Kota Malang, ada Pak Zundi Farhan, ahli kebijakan. Pak Philip, ada yang Bolinggo ini. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Philip. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga nggak putus-putus, sorry. Semoga nggak putus-putus ya. Baik. Yang pertama saya ucapkan selamat pada MD Kahmi Malang yang telah melaksanakan ini. Jadi kita tunggu-tunggu. Soal pendidikan memang sangat penting barangkali. Saya hanya sedar barangkali curhat ya Pak Muntolib ya. Anda Muntolib dan yang lain. Kami ini kami praktisi. Kebetulan saya di pengawas. Ya. Kemudian saya juga di guru sudah sekitar 20 tahun, kemudian masuk di pengawas saat ini. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Agus tadi barangkali ini. Jadi sebenarnya kita ini saat ini yang di lapangan itu serba bingung ya, serba repot, harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang yang selalu berubah-ubah. Berganti menteri, ganti kebijakan. Kemudian sekarang yang sudah pada masa pandemi saat ini, yang kemarin Merdeka Belajar baru saja Merdeka Belajar itu mau dipahami, artinya diaplikasikan secara utuh. Kemudian ada pandemi, kemudian berubah lagi kebijakan, kemudian muncullah peta pendidikan yang tadi disampaikan. Nah, ini sangat menarik. Namun apa memang harus demikian? Ketika berganti menteri, kemudian harus ganti kebijakan, sementara pendidikan yang sebelumnya ini masih belum utuh 100%, tetapi sudah kemudian berubah lagi di tengah jalan. Nah, yang kalau bicara tentang profesionalisme guru, sebenarnya kalau di daerah memang ada sih, tidak semua guru seperti yang diharapkan, yang dia sampaikan oleh Kanda Muntolib tadi, bahwa guru harus inovasi. Dari 100 guru yang inovasi itu mungkin hanya 10. Bisa jadi seperti itu, tetapi sebenarnya tidak juga. Ya, tidak juga. Semuanya bisa sebenarnya, walaupun inovasinya tidak sempurna lah ya, tetapi masih ada. Tetapi karena kemudian kebijakan yang selalu berubah, kurikulum yang kemudian berubah, nah ini yang membuat guru itu kemudian kayak apa ya, mau melaksanakan ikut mari berubah begini, ini ada kegalauan. Nah, ini yang kami rasakan, yang kami alami di lapangan seperti itu. Sehingga kami pun yang berkecimpung di kepengawasan, itu pun juga kami tidak bisa memberikan arahan yang
yang dulu sudah kita arahkan, sekarang berubah, kita harus berubah lagi. Akhirnya pengawasnya yang kena. Pengawasnya ya apa sih Pak, pengawasnya berubah lagi. Nah, seperti itu Pak Menteri. Jadi barangkali itu ya, sekedar mungkin apa curhat atau apa gitu. Saya hanya menyikapi bahwa di lapangan itu seperti itu kejadiannya. Jadi kalau idealismenya sih bagus sekali. Apalagi program peta pendidikan yang dulu oleh Kanda Muhajir juga sudah disampaikan, sudah muncul. Ini jauh lagi sudah agak berubah lagi. Wah, ini luar biasa. Yang sudah mulai sentralistik lagi seperti yang disampaikan tadi. Ini yang barangkali mungkin perlu penyegaran atau mungkin perlu diskusi lebih panjang terkait ini bagaimana pendidikan ke depan. Karena saya khawatir nanti menterinya diganti lagi kebijakannya. Gitu. Nah ini susah ya kita yang berada di ujung tombak di SD atau di SMP gitu ya, terutama SD SMP ya. Kan pengawas SMP. Yang SMA mungkin oke lah ya. Tapi yang di SD atau SMP ini luar biasa Pak. Apa pergerakannya apalagi guru gitu. Wah ini kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah di atas seperti ini, kita harus mengikutinya, harus melakukannya, ya sudah, mau apa lagi. Barangkali itu Pak, sekedar menyampaikan dan selamat untuk MD Kahmi Malang, semoga ini bisa berlanjut. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Philip, ternyata dari Probolinggo. Saya agak sering ke Probolinggo, ke Dinas Pendidikan Kota. Tahun yang lalu ada kegiatan bersama Ibu di ini Kapit ini ya. Pemkap ya Mas Asep ya. Jadi saya dengan Pak Kepala Dinas saya juga sering diskusi. Gitu ya. Monggo. Kalau tahu ada Pak Philip di situ saya mampir, tolong kontak nanti kalau Probolinggo ya. Iya. Iya. Oke. Tunggu. Biasanya ada ini juga ada kebetulan ada alumni juga di Marga ya. Mas. Oh ada Mas Lutfi. Mas Lutfi ya. Mas Lutfi ya. Ya, Mas Lutfi. Mas Lutfi ketemu Pak Philip ini. Ya. sudah ketemu. Baik, Bapak dan Ibu, ini waktu kita sudah cukup larut 9.45. Saya kira untuk malam ini kita sudah berbagai sisi dari pelajaran pendidikan ini. Pak Burhan tadi mengawali dengan hasil analisis PISA-IMSS dan lain-lain, dan memang Indonesia masih agak tertinggal, bahkan rankingnya itu masih kisaran 73. Literasi kita juga sama. Pak Muntolib mengupas agak lebih banyak hal, ya sampai kepada PPG-nya ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini kita memang fokus di keguruan. Nanti kita akan bahas aspek manajerial dan lain-lain. Pak Asep, sedikit Pak Asep. Pak Batur dari saya, Pak Batur. Silakan Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menindaklanjuti usul dari Gus, Pak Jauzi, kemudian Prof. apa tadi dari Agus ya. Pak Prof Agus ya. Nah, saya kira kita coba memang peta jalan itu kita dululah strukturnya seperti apa kan ya. Jadi kalau sudah struktur baru kita nanti akan fokus kepada apa ya. Peta jalan itu kan biasanya sepemahaman saya itu kan ada landasan filosofinya. Satu, yang kedua landasan hukumnya. Ya, kemudian ada semangat bahan perubahan.
di dalam satu peta perubahan yang baru apa. Ada penyesuaian yang nantinya di situ ada program-program, dan program itu akan bisa ditargetkan dalam kurun waktu. Nah, menurut saya anatomi dari suatu peta jalan itulah yang coba nanti kita pilah, dikali, kemudian kita akan bisa masuk di bagian yang kita diskusikan ya, untuk ke depannya. Jadi saya usul saja. Jadi dari satu peta itu kan usul tadi. Ya, ada anatominya kan. Ya, sehingga kita akan bisa mengenali dan nanti kita bisa konfirmasi Pak Teks itu ya. Filosofinya apa, dan hukumnya apa, perubahannya akan diinginkan apa dan sebagainya. Baru kita jalan ini kan pada tataran kebijakan ya. Nah, itu menarik sebetulnya para expert yang ahli kebijakan mencoba untuk mengidentifikasi anatomi dari peta jalan itu. Nah, itu usul saya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, usulnya seperti itu. Kalau mengerjakan sendiri nampaknya juga tidak mampu. Nanti kami akan bentuk tim ya, menyusun anatomi. Nah, kalau profesor biologi memang kan arahannya ke anatomi ini. Ini ahli binatang liar. Binatang terkendali, bukan binatang liar. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Di alam liar pun ternyata banyak yang bisa kita pelajari dan bisa jadikan suatu pedoman juga untuk tatanan kehidupan sosial, Pak. Itu yang menarik betul. juga. Ya. Nah, ya, melestarikan alam kehidupan menarik juga. Ya. Terima kasih. Saya kira mungkin Pak Burhan atau Pak Muntolib bisa dalam satu kalimat atau dalam satu kalimat. Silakan Pak Burhan, ada yang disampaikan? Baik, jadi hanya untuk halo. Ya, silakan Pak Burhan, terdengar kok. Silakan, lanjut. Ya, siapa dulu monggo, silakan. Saya dulu ya. Jadi ini Pak, untuk peta pendidikan ini target. Silakan. Ya, halo. Oh ya. Ya, lanjutkan kedengaran Pak Sep? Ya. Maksud saya begini, targetnya itu kita ini kan masih draft. Semestinya mohon kalau bisa nanti hadir ya Bapak. Target dalam arti karena ini masih draft ya. Apakah misalnya ada kendala ketika kita misalnya berharap bahwa rumusan visi pendidikan itu tetap mengacu pada ya yang utama misalnya undang-undang dasar 1900 dasar yang kuat bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tetap mengacu pada nilai-nilai agama. Ya. Nah ini jangan sampai nanti kita membahas sudah banyak memberikan masukan-masukan, tapi tetap saja misalnya ini kan hanya soal teknis, begitu nanti sudah disahkan draft itu kan berdampak luar biasa sampai tahun 2035. Nah kita melihat bahwa relevansi nilai-nilai keagamaan itu kan sebetulnya sangat signifikan, terutama dalam membantu pemerintah untuk membangun karakter peserta didik
yang notabene kalau zaman dulu disebut dengan pendidikan akhlak ya. Jadi sangat sangat relevan. Sehingga ya mudah-mudahan kita berharap beliau-beliau yang ada di kementerian, khususnya juga apalagi mungkin yang karena itu mereka berada di bawah kendali istana, saya berharap bahwa visi pendidikan itu bisa disempurnakan. Dan untuk kajian-kajian berikutnya, saya setuju Pak Asep, memang ke depan nanti lebih setelah nanti secara umum dulu kita mendengar pengarahan-pengarahan dari tokoh-tokoh kita yang ada di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya kita bisa nanti secara kontinu tadi apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali seperti usul Pak Jauji dalam bidang-bidang yang sesuai dengan keahlian Bapak Ibu semua dan teman-teman semua di sini. Saya kira semua bisa berkontribusi sangat besar nanti di dunia pendidikan ini. Tidak hanya misalnya teman-teman seperti kami dari ex-ekip ya, tetapi semua ya. Karena kalau boleh saya, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama ketika saya ya artinya pendidikan yang pernah saya ikuti itu kan boleh dikatakan 60% ya itu sekolah mengikuti pendidikan di luar sistem pendidikan nasional. Tapi di negara-negara seperti di Amerika, misalnya di Australia yang pernah saya lama tinggal di sana, di 2 negara itu, bahwa penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk menyiapkan calon guru itu memang ada beberapa opsi ya, seperti juga yang dalam prakteknya di Indonesia itu ada yang terkonsentrasi di satu misalnya fakultas atau faculty atau school. Ada juga yang tersebar di seluruh school atau seluruh fakultas. Jadi mau menyiapkan misalnya guru bidang sains, itu keguruannya tetap misalnya di fakultas MIPA, kalau bahasa di bahasa dan seterusnya. Kemudian dapurnya, kitchennya education tetap ada di bawah School of Education atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini sudah bagus sekali saya kira. Dan itu di negara-negara lain juga seperti itu. Jadi nanti misalnya di Malang ini UB boleh itu menyelenggarakan nanti misalnya pendidikan guru yang fokus guru bidang misalnya sains atau kebahasaan dan sebagainya. Begitu Pak Asep. Saya kira bagus ini kita lanjutkan nanti sesuai dengan dimensi-dimensi yang didukung oleh keahlian Ibu Bapak semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhanuddin. Insya Allah tidak lama lagi. Prof. Muntolib juga sama, saya doakan tidak lama lagi Prof-nya keluar. Silakan. Amin, amin. Kang Muntolib ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Kang Asep. Yang pertama, Ibu Bapak, kita sudah tidak perlu lagi meributkan urusan agama di dalam kurikulum, karena itu sudah diakomodasi oleh peta jalan. Jadi jangan diulang-ulang lah itu. Sudah kuno itu ya. Tapi bagaimana kita menghasilkan guru, bagaimana kita pendidikan kita menghasilkan kurang ini Kang, kurang keras. Sudah. Mic-nya geser. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak usah lagi membicarakan masalah agama di peta jalan, karena itu sudah terakomodasi dengan baik. Cuman masalahnya bagaimana kita ini guru-guru kita yang kita hasilkan, itu betul-betul beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang itu bisa dicontoh oleh siswa. Yang kedua, sebenarnya masalah kualitas pembelajaran kita itu karena perumusan kebijakan dan perumusan kurikulum serta penyiapan guru itu tidak diserahkan kepada ahlinya, tetapi itu produk kebijakan-kebijakan oleh para pejabat yang kemayanya sebenarnya. Jadi ganti menteri buat program itu, ganti ini buat program itu, dan itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Coba itu diserahkan kepada ahlinya, saya kira kurikulum pendidikan kita akan stabil. Kalau berubah itu tidak berarti kurikulum yang sedang berjalan itu kurang baik. Jadi sekali lagi, Bapak sekalian,
termasuk Pak Philip. Jadi sebenarnya bukan guru kita yang tidak berkualitas, tapi pembinaan guru kita itu yang perlu kita pertanyakan, karena pejabat-pejabatnya itu pada kemainnya ingin dilihat sebagai orang yang hebat. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sep. Baik, terima kasih Bapak Muntolib. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri ya, atau pemantik diskusi kita, Bapak Burhanuddin PhD dan Bapak Dr. Muntolib, serta para hadirin hingga se-Indonesia ini ya, saya sebut se-Indonesia karena dari berbagai daerah. Terima kasih meluangkan waktu dan pola ide yang sangat brilian. Kami telah merekod acara ini dan nanti tim akan translate, menyusun dalam bentuk konsep draft bulan. Saya perlu sampaikan tadi Kang Jana dan Sulaiman, beliau menyampaikan ada grup yang digagas oleh beliau, FGD. Nah ini mungkin nanti kita juga akan saling kontribusi. Kang Jana, mungkin yang Kang Jana tetap jalan dan kita juga di sini bisa tetap jalan. Pak Adam ini baru hadir. Pak Adam ini senior dari Brawijaya. Waktu teman-teman pulang baru datang Pak Adam. Saya baru senior dari daerah lain. Saya mohon maaf mengingat waktu kita yang sudah menutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah, kesimpulan nanti secara alhamdulillah dalam memandu diskusi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga merupakan kontribusi real pemikiran untuk Indonesia yang lebih maju. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih.